بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa sirris sarifi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama seluruh keluarga kita, istri, anak-anak keturunan kita, bahkan kepada seluruh saudara-saudara kita, bahkan bersama juga saudara-saudara kita, hingga pada seluruh umat muslim yang ada di lingkungan kita. Dan kebahagiaan terbesar yang kita harapkan adalah semoga Allah mengeluarkan kita dari bulan Ramadan dalam keadaan fitrah seperti yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, sekarang saatnya kita melihat hasil dari perjuangan kita selama bulan Ramadan. Allah menjanjikan pengampunan kepada kita. Sekarang coba kita lihat ke dalam jiwa kita, apakah seluruh dosa dan kesalahan yang kita lakukan seluruhnya sudah dibersihkan oleh Allah, seluruhnya sudah diampuni oleh Allah. Allah juga menjanjikan kebersihan hati
Sekarang coba kita lihat bagaimana hati kita. Apakah hati kita pada saat ini telah bersih dari seluruh kotoran-kotoran hati, najis-najis hati yang kalau itu masih berada dalam hati kita, itu akan mengganggu perjalanan hidup kita. Bahkan itu akan mengganggu perjalanan setiap ibadah yang kita lakukan untuk sampai kepada Allah. Saudaraku, hal yang paling sederhana yang harus kita tahu adalah apakah hati kita itu telah bersih dari sifat iri, dengki, hasad. Apakah hati kita itu telah bersih dari itu semua? Kalau misalnya saudaraku, dalam hati saudara itu masih ada iri, dengki, hasad, maka menghadaplah lagi saudara kepada Allah, bertaubatlah saudara. Itu artinya Ramadan dan seluruh rahmat yang Allah janjikan tidak mampu mensucikan hati kita. Maka bertaubatlah dengan taubatan yang sungguh-sungguh dan berjuanglah saudara supaya iri, dengki dan hasad itu keluar dari hati kita. Dan untuk mengeluarkan iri, dengki dan hasad itu, jalan mudahnya adalah berbahagialah saudara terhadap seluruh rahmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Saudaraku, renungkan ini. Kalau misalnya kita ikut senang terhadap kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita, itu kita tidak mampu melakukannya. Renungkan saudaraku, lalu kemuliaan apa yang bisa kita lakukan? Karena ikut senang itu tidak memerlukan apapun, tidak perlu biaya, tidak perlu saudara mandi atau berwudu atau berpakaian yang bagus, tidak perlu itu semua. Ikut bahagia dengan rahmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu adalah sesuatu yang sangat mudah, yang sangat sederhana. Dipastikan kalau ini kita tidak mampu melakukannya, maka kita tidak akan mampu melakukan kemuliaan apapun yang ada dalam kehidupan ini. Pantas Rasulullah bersabda, perumpamaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang di dalam hatinya ada sifat hasad, iri, dengki, maka ibadah itu seperti daun yang kering yang dimasukkan ke dalam api. Renungkan ini saudaraku. Apakah ada sisanya jika daun yang kering atau rumput yang kering itu dimasukkan ke dalam api? Tidak akan tersisa. Apakah kita akan melakukan urusan yang sangat merugikan ini? Apakah kita akan nyaman dengan sifat iri, dengki, hasad yang ada di dalam diri kita, yang akan memusnahkan seluruh ibadah yang kita lakukan? Tidak saudaraku, tidak. Pahami ini dan berjuanglah saudara. Haramkan sifat iri, hasad dan dengki itu untuk masuk ke dalam hati saudara. Jangan izinkan, karena itu adalah najis terberat yang seorang ulama suci mengatakan itu tidak sanggup disucikan dengan 7 air samudra sekalipun. Maka haramkan, pastikan bahwa pada saat ini hati saudara telah disucikan dari sifat hasad, iri dan dengki. Berikutnya saudaraku, sebagai jalan dari seluruh ibadah yang kita lakukan untuk sampai kepada Allah, lihatlah di dalam hati saudara. Apakah dalam hati saudara sudah ada kesanggupan memaafkan? Kalau masih saudara melihat di dalam hatinya masih ada dendam kepada saudara-saudara kita yang bersalah,
Bertobatlah saudara, karena sesungguhnya saudara ini telah berada dalam sebuah bencana yang sangat besar. Bertobatlah kepada Allah, lalu sampaikan di hadapan Allah bahwa saudara sanggup memaafkan setiap saudara yang bersalah kepada saudara. Kalau dendam itu masih ada pada hari ini, itu artinya seluruh ibadah, rahmat, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, itu pun tidak sanggup membersihkan hati kita. Maka saudaraku, jangan terlambat menyadarinya. Maafkan mereka, masukkan kesanggupan memaafkan ke dalam diri kita, dan menghadaplah kepada Allah bahwa saudara telah memaafkan setiap orang yang bersalah kepada saudara. Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah menjelaskan dalam sebuah ayatnya, kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah akhirat, sedangkan dunia ini adalah permainan, dan dunia ini penuh dengan tipu daya. Jangan sampai permainan dan tipu daya yang ada dalam kehidupan dunia ini sanggup menguasai kita, lalu membawa kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Pastikan saudara ini berada di tempat kekasih-kekasih Allah, yang akhir dari perjalanan hidup saudara adalah surga. Dan pastikan janji Allah kepada saudara dan kepada istri dan anak-anak keturunan saudara itu wujud, bahwa jika saudara itu adalah ahli surga, maka istri dan anak-anak saudara akan dikumpulkan di surga yang sama. Bahkan Allah juga akan mengumpulkan bapak ibu kita di dalam surga, di mana Allah memberikan rahmat surga kepada kita. Rahmat Allah yang tertinggi dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami, Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.